Ibu kedengeran? Ya, iya. Oke, Assalamualaikum. Loh, ngelag. Assalamualaikum. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mohon bersabar sebentar. Alhamdulillah pemateri sudah datang. Kita akan menunggu sesi yang berikutnya, penyampaian oleh Bapak Dr. Mujib Kusnanto selaku Katim Provinsi Kemenak, Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu, Bapak Dr. Najib Kusnanto selaku Ketua Tim Guru Bidang Penma Kanwil Jawa Timur selaku narasumber untuk kegiatan workshop di hari pertama ini sudah berada di ruangan, tapi panjenengan menunggu sebentar nggih, sambil kita menunggu peserta yang lain bergabung. Insya Allah jam 9 acara sesi materi yang pertama akan kita mulai. Bapak Ibu kami informasikan untuk presensi kehadiran kegiatan pada pagi hari ini nanti akan kita share melalui chat Zoom ini ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu konfirmasi kehadiran di chat karena nanti akan ada eh, link yang akan kita share di grup ini. Dan jangan lupa untuk men-screenshot kegiatan pada pagi hari ini untuk sebagai salah satu bukti yang nanti harus panjenengan upload di link presensi. Sambil menunggu narasumber bergabung, kami sampaikan Bapak Ibu bahwa pada hari kedua dan hari ketiga, Bapak Ibu, sebagaimana yang saya kirim jadwalnya di grup, itu ada kegiatan praktik, praktik penyusunan RPP, LKPD, kemudian hari ketiga praktek penyusunan instrumen lumbung kebajikan. Instrumen lumbung kebajikan ini adalah gerakan madrasah di seluruh Jawa Timur. Insya Allah nanti akan di launching oleh Bapak Kabid sebagaimana arahan dari Bapak Dr. Najib selaku Katim Guru. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi, kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan CP 3302, CPPAI 3302 2024, per 1 Desember itu sudah ada SKCP yang baru. SKCP yang baru nomor 9941 tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jadi kita akan memperlakukan CP PAI yang baru pada Januari 2026. Nanti panjenengan semua menyusun RPP berdasarkan taksonomi Solo di RPP dalam menyusun tujuan pembelajaran. Ada pertanyaan banyak yang masuk ke saya.
Bagaimana tugasnya, Bu? Apa kelas 7 menyusun semua kelas 7? Tidak, Bapak Ibu. Nanti satu kelompok bisa jadi 2 atau 3 orang atau 4 orang menyusun satu RPP plus LKPD plus instrumen lumbung kebajikan. Satu RPP yang panjenengan bikin nanti digabung dengan semua RPP yang dibikin oleh peserta. Dan jenengan bawa pulang RPP kelas 7, 8, 9. Insya Allah setelah dilakukan verifikasi atau review oleh tim pendamping. Assalamualaikum Bu Lulu. Injih, injih apa? Sudah ready nggih? Baik, kalau Oke. begitu, nggih Bapak Ibu, mari kita ikuti sesi pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Najib Kusnanto selaku tim Katim Guru pada bidang Penma Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, acara sesi materi pertama kami serahkan kepada moderator Bapak Ahmad Juprianto, MPDI. Silakan Pak Jupri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi. iftitah nderek di depan. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta workshop, kita sudah sampai pada materi yang kedua, yaitu tentang peran strategis MGMP Akidah Akhlak MTS Provinsi Jawa Timur dalam penguatan kompetensi guru akidah akhlak MTS di Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Dr. Najib Kusnanto SAG MSI. Beliau adalah Ketua Tim Guru Penma Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami untuk menyampaikan kurikulum vitae dari beliau. Yang pertama, beliau dulu pernah menjabat sebagai Kepala MTS Negeri Bangil Pasuruan pada tahun 2016 sampai 2018. Kemudian menjabat sebagai Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kemenak Kabupaten Pasuruan tahun 2018 sampai 2020. Kemudian Kasih Pais SMP LB Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sampai dengan 2022. Kemudian menjabat sebagai Ketua Tim Sistem Informasi, Data dan Perencana Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2022 sampai dengan 2023. Kemudian PLT Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam tanggal 3 Juli sampai dengan 3 November 2023. Kemudian beliau menjabat sebagai Ketua Tim Guru Bidang Pendidikan Madrasah tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan sekarang. Itu mungkin kurikulum vitae dari beliau. Untuk waktu dan selanjutnya dumateng panjenenganipun Dr. Haji Najib Kusnanto SAG MSI, waktu dan tempat diaturkan. Baik. Suara saya bisa diterima? Mic-nya ini. Bisa, Bapak. Nih. Bagus, suaranya udah jelas. Ini guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waalaikumsalam. Coba kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du, yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Bapak Dr. Haji Sugio MPD, alhamdulillah bersama-sama bergabung berikan arahan materi dan sambutan. Yang saya hormati narasumber pada pagi hari ini, Bapak Sofarul Salahuddin Bisri MPD dari tim pengembang kurikulum PSKK Madrasah. Beliau juga dosen UTK UP IJJ Purwokerto, Kabupaten Tegal. Juga sebagai praktisi pengawas pendidikan di Kemenang Kabupaten Tegal. Yang saya hormati pula Ibu narasumber ya, Ibu Nurellah ya, BD dari Guru Akidah Akhlak MTSN 1 Kota Kediri, tim penyusun panduan KBC dan pembelajaran asesmen PSKK Madrasah, juga tim telaah panduan kurikulum madrasah dan kurikuler PSKK Madrasah. Ketua MGMP Akidah Akhlak MTS ya, Provinsi Jawa Timur, Ibu Hajarul Isnawati MPD, dan seluruh pengurus ya. Ada MC yang luar biasa tadi ya, baca doa, ada juga moderator Pak Ahmad Jubrianto dan semua pengurus yang kami banggakan ya. Ketua KKG, Ketua MGMP MTS Jawa Timur pada kabupaten kota, serta seluruh Bapak Ibu peserta pada Zoom meeting pagi hari ini dari berbagai, tidak hanya dari Jawa Timur ya, ada selamat datang bergabung, kita bersilaturahim ya, ada yang dari Aceh ya, Sulteng, Banten, Jabar, Jawa Tengah, NTB, dan seterusnya. Saya ucapkan terima kasih dan semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Kesempatan terbaik pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menajatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang memberikan positive impact kepada kita semuanya dan tentu menjadi tambahan modal penting berharga bagi kita semuanya. Saya mohon izin, marilah kita sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah, kita mengingat saudara kita yang di Aceh dan Sumatera yang kena musibah, atau mungkin keluarga kita juga yang ada kena musibah. Mari kita membacakan surat Al-Fatihah untuk semuanya. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Aceh dan Sumatera, innaka ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Salawat dan salam semoga tersanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan yang nyata beda sekalian, amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang saya banggakan, pertama saya mengapresiasi kegiatan pada pagi hari ini terkait dengan implementasi KBC ya, melalui lumbung kebajikan. Ini lumbung kebajikan ini temuan orisinal ya dari KMGMP Akidah Akhlak Jawa Timur ya. Lumbung kebajikan dalam pembelajaran mendalam Akidah Akhlak MTS ya. Ada gagasan yang menarik dari Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita semuanya ini sebenarnya terkumpul dalam bajikan-kebajikan. Kebajikan itulah yang akan menjadikan kita dijamin oleh Allah sebagai orang-orang yang beroleh kenikmatan yang terus-menerus.
siapapun kita, baik laki-laki maupun perempuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini kan luar biasa sekali ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tergabung ya. Syaratnya itu yakin, syaratnya itu yakin. Dan orang-orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang yakin akan kebajikan. Orang-orang yakin akan amal soleh. Makanya saya sering katakan kepada Bapak sekalian, bergabunglah di MGMP. Mengapa? Karena di MGMP kita ketemu dengan mutual trust, saling percaya. Di mana dengan mutual trust atau saling percaya, kita akan terikat dalam kebajikan-kebajikan. Selamat ya. Oleh karena itu Bapak sekalian, kalau bicara tentang peran strategis MGMP Akidah Akhlak ya, sebenarnya ini adalah peran strategis secara umum untuk seluruh mapel ya. Baik di KKGRA, KKGMI, MTSMA, semuanya secara universal itu berhubungan dengan peran-peran yang holistik seperti itu. Akan tetapi memang mata pelajaran akidah akhlak ini adalah mata pelajaran yang paling fundamental, paling mendasar. Oleh karena itu pendekatannya tentu berbeda. Karena mata pelajaran pendidikan akidah akhlak ini memiliki apa yang disebut adalah core values, nilai tambah yang mengikat pada kita semuanya. Di mana kalau kita breakdown dalam bahasa peran strategis, yang pertama setidaknya ada 4 ya. Yang pertama yaitu wadah peningkatan kompetensi guru. Wadah peningkatan kompetensi guru ya itu adalah kesempatan. Kesempatan. Orang-orang yang memiliki kemauan, orang-orang yang memiliki kemampuan, tapi tidak diberi kesempatan, maka dia tidak akan ada pada circle yang tepat. Oleh karena itu, seperti panjenengan Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang memiliki kemauan baik ya, memiliki kemampuan untuk terus meningkatkan diri, ya kan? Akan tapi wadahnya tidak ada. Nah, sehingga tidak punya kesempatan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, wadah ini sederhananya adalah apa yang disebut penampung. Karena sesuai dengan fungsi apa yang disebut wadah, dia adalah sebagai penampung. Maka penampung ini berhubungan dengan fungsinya. Penampung yang berfungsi. Jangan sebagai penampung yang sebagai hiasan. Nah, ya MGMP yang berfungsi sebagai hiasan, ya berarti tidak memiliki fungsi. Nah, fungsi MGMP yang wadah yang berfungsi sebagai MGMP, maka dia adalah al-harokah, adalah pergerakan, adalah gerakan. Fil harokah barokah. Maka di dalam gerakan itu ada barokah. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, wadah yang saya maksud adalah wadah yang berfungsi, ya alat yang berfungsi, ya alat-alat yang ya panca indera yang berfungsi, ya kan, apa namanya tubuh yang berfungsi, ya kan, MGMP yang berfungsi. Lah ini hari ini kita dipertemukan dengan apa yang disebut adalah betapa strategisnya MGMP itu sebagai wadah yang berfungsi. Yang kedua yaitu tentu Bapak Ibu di situ ada penguatan kompetensi pedagogik dan metodologi pembelajaran. Bapak Ibu akan ada sharing together, ada berbagi praktek baik, ada pendalaman materi akidah akhlak yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi adalah kita terjebak pada hal-hal yang formalis, lalu kita abai dan cenderung permisif terhadap hal-hal yang esensial. Kita mengajar mata pelajaran akidah itu ada pada orientasi nilai, orientasi knowledge, orientasi pengetahuan, sementara hal-hal yang bersifat esensial yaitu berupa pengamalan, praktek-praktek baik, amalia, umbudia itu terabaikan. Nah ini tentu Bapak Ibu sekalian di situ dengan penguatan pedagogik dan metodologi pembelajaran di sini ini sebagai bagian dari
peran strategis MGMP, Bapak Ibu di sini akan memperoleh positif impact dari kegiatan ini. Nah, dalam pada itu tentu MGMP menjadi sarana peningkatan kemampuan pedagogik. Dalam merancang pembelajaran itu harus yang aktif, yang kontekstual, dan berorientasi pada penguatan karakter peserta didik. Termasuk Bapak Ibu sekalian yaitu pengembangan perangkat ajar. Pengembangan perangkat ajar ini tentu tidak berbasis pada administratif oriented gitu ya. Tapi bagaimana perangkat ajar ini adalah perangkat yang praktis dan itu bisa diaktualisasikan atau tidak diwujudkan dalam praktek-praktek pembelajaran yang real. Kemudian di situ ada sharing media pembelajaran dan juga inovasi metode pembelajaran peserta didik. Secara sederhana Bapak sekalian, kompetensi pedagogik ini mencakup memahami karakteristik, kemudian potensi dan kebutuhan peserta didik, kemudian merancang perencanaan pembelajaran ya, kemudian juga melaksanakan pembelajaran yang aktif, yang student center ya berpusat pada peserta didik, bukan teacher center, tapi bagaimana guru memiliki kemampuan untuk mengelola pembelajaran berpusat pada siswa, interaksi itu berjalan lancar ya, mampu membangkitkan stimulus siswa yang tadinya pasif menjadi aktif, mendorong bagaimana siswa itu belajar, dan tentu karena peserta didik itu adalah menjadi pusat dari pembelajaran, semuanya adalah tentang bagaimana kita bisa mengelola kelas dengan sebaik-baiknya, bisa mengelola pembelajaran dengan betul-betul berbasis pada active learning. Oleh karena itu, tentu di dalam pedagogik itu juga Bapak Ibu ada penekanan terkait dengan bagaimana penilaian dan evaluasi hasil belajar yang tepat ya Bapak sekalian ya, yang tepat itu artinya betul-betul pembelajaran itu penilaian itu memotret profil performan dari siswa. Kita sekarang kena penilaian ya menggunakan dikritik ya oleh perguruan tinggi, kemudian apakah betul penilaian yang di rapot itu adalah sudah mencerminkan kemampuan real dari siswa. Oleh karena itu ini tentu Bapak Ibu sekalian adalah hal-hal penting dalam hal peningkatan kompetensi pedagogi. Lalu kemudian juga ada pemberian remedial atau tindak lanjut dari pembelajaran, termasuk juga pengayaannya. Dan tentu kita akan melakukan hal-hal konkret seperti itu di lapangan. Kemudian metode pembelajaran, ini berhubungan dengan hari ini kita terus meningkatkan ABC sebagai kurikulum Berbagi Cinta. Dia itu adalah bukan merubah kurikulumnya ya, tapi bagaimana kurikulum itu berbasis cinta. Oleh karena itu di situ kita harus memiliki kemampuan tools yang variatif, yang itu mampu membawa values Pancalima yang di situ ditekankan pada aspek-aspek yang tentu kita pahami bersama. Kita diberi challenge ya, diberi tantangan ya, bagaimana sesungguhnya kita betul-betul mampu membumikan nilai-nilai agama, mampu menjadikan praktek-praktek agama ini betul-betul terimplementasi dalam pembelajaran. Tidak hanya mapel akidah akhlak, tapi seluruh mata pelajaran. Maka bagaimana guru diberi tantangan mampu mengaitkan materi ya, mampu mengaitkan materi dengan konteks kehidupan ya. Jadi Bapak Ibu tentu ini kalau guru-guru akidah akhlak adalah rata-rata adalah para penceramah ya, para khotib ya, para imam sholat raweh ya, para
ya para mubalik ya kan, pasti di situ sudah terbiasa dengan hal-hal demikian. Akan tapi bagaimana ini kita mampu mengaitkan dengan konteks kehidupan yang nyata yang dialami oleh peserta didik hari ini ya, secara kontekstual, sehingga peserta didik merasakan kehadiran kita adalah kehadiran yang betul-betul dirasakan ekosistemnya oleh mereka, sehingga tidak mereka berada pada ekosistem yang sesuai yang dirasakan oleh mereka, sehingga mereka sangat nyaman dengan keberadaan jenengan. Lalu tentu ada tantangan juga dalam pedagogi mengembangkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan tentu dalam menyenangkan. Sederhana kata, kesimpulan dari penguatan kompetensi pedagogik dan metodologi pembelajaran yang ini diperankan oleh MGMP sebagai community development, maka di situ kesimpulannya itu dia berhubungan dengan harapan Bapak Ibu lebih profesional dan lebih percaya diri dalam pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, profesional adalah kebutuhan kita, ya, bukan tuntutan sesungguhnya, itu kebutuhan kita. Orang-orang yang profesional itu energinya itu akan terus bertambah ya, energinya nggak pernah hilang. Ibarat kata itu nggak kenal capek orang-orang profesional itu, karena orang profesional itu sangat menikmati profesinya, sehingga profesi yang sangat dinikmati itu melahirkan kenikmatan yang lain, dan pasti di situ Bapak Ibu akan semakin percaya diri dan merasa bahwa ini adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian Bapak Ibu tentu kita semuanya berharap mampu menciptakan satu pembelajaran yang aktif, bermakna, dan berkarakter. Dan yang ketiga itu meningkatkan kualitas belajar dan akhlak peserta didik. Bapak sekalian yang saya hormati, saya banggakan, peran strategis MGMP Akidah Akhlak yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi kepribadian dan keteladanan guru. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang ulama, sebagai orang yang berilmu, itu adalah warasatul anbiya. Warasatul anbiya itu adalah para pewaris para nabi. Karena pewaris para nabi tentu core subject matter-nya yaitu bagaimana kita menjadi role model dari orang-orang yang melakukan praktek-praktek baik dalam beragama. Karena kita menjadi role model dari Batik Bu, Kabupaten Malang sing. Karena kita menjadi role model dari praktek-praktek baik, orang-orang yang mempraktekkan praktek baik beragama, tentu di situ Bapak Ibu sekalian kita punya apa yang disebut adalah kesadaran, self awareness, kesadaran diri untuk terus mengembangkan diri. Kalau di KMA jelas ya, di KMA 38 tahun 2018, di mana KMA itu adalah keputusan Menteri Agama yang mengikat kita untuk terus melakukan program pengembangan diri atau PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di mana Bapak Ibu ada 3 core yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama sebagai guru profesional, pertama yaitu melakukan pengembangan diri. Pengembangan diri wujudnya salah satunya itu mengikuti kegiatan workshop semacam ini, ya, pelatihan, seminar, dan seterusnya. Yang kedua yaitu menciptakan inovasi, dan yang ketiga yaitu publikasi ilmiah. Tentu Bapak sekalian, ini adalah satu kesyukuran dan kenikmatan tersendiri bagi Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu di situ dibuat kita punya apa yang disebut energi, ya, energi positif, ya. Bapak Ibu ditakdir oleh Allah, ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang punya profesi, ya, menggerakkan kebaikan-kebaikan, dan ini adalah tidak semua orang diberi kesempatan, oleh karena itu adalah kesyukuran dan kenikmatan, karena Bapak Ibu sesungguhnya orang yang terpilih dan orang-orang pilihan, ya,
karena Bapak Ibu menjadi orang-orang yang eh, apa menjadi pusat dari role model orang yang beragama. Oleh karena itu keteladanan guru merupakan proses yang di dalamnya ada proses pembinaan, ada proses pembimbingan, ada proses pelatihan. Jadi guru-guru akidah akhlak secara lebih spesifik pasti memiliki apa yang disebut talenta atau kemampuan khusus membina, kemampuan khusus membimbing, kemampuan khusus melatih orang-orang yang bergerak pada 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 pembelajaran agama itu pasti menarik pesertanya atau jamaahnya atau peserta didiknya itu untuk ada pada pola pembinaan, pola pembimbingan, dan pola pelatihan. Kalau namanya kalau ada pola pembinaan, pola pembimbingan dan pelatihan, berarti Bapak Ibu mengajak secara bersama-sama baik dirinya, baik sebagai orang guru dan dengan muridnya itu secara bersama-sama melakukan praktek itu. Contoh, ayo kita laksanakan puasa Senin ya, puasa Senin. Maka gurunya puasa Senin, siswanya puasa Senin. Ada praktek-praktek yang betul-betul dilaksanakan secara bersama-sama. Karena Bapak Ibu memiliki apa yang disebut sebagai pusat percontohan dari siswanya. Nah, pusat percontohan itu berhubungan dengan aspek-aspek tadi itu. Praktek-praktek langsung, direct experiential learning. Sehingga Bapak Ibu, saya dulu pernah ketika saya masih guru, saya juga ngajar, saya pernah ngajar pelajaran Al-Quran hadis, saya pernah ngajar fikih, saya pernah ngajar akidah, dan saya juga ngajar bahasa Arab. Yang belum pernah saya ngajar itu mata pelajaran SKI ya, waktu saya sebagai seorang guru. Saya pernah membawa lilin, ini ada guru yang murid saya sekarang udah jadi guru. Saya bawa lilin ke kelas, saya bawa, kemudian saya nyalain itu banget ya, seorang guru yang kolot di zamannya ya, kolot itu ya apa ya, kolot itu apa dulu? Kolot itu ya kolot ya, kuno, terima kasih, kuno. Saya bawa lilin itu ke mana ke meja saya ngajar gitu ya. Saya ngajar lalu kemudian saya nyalain lilin itu lalu ya udah ada lepeknya dan nyalain lalu saya coba begitu. Panas ternyata ya api ini. Lo kan tahu Pak panas. Loh, tahu dari mana panas? Ayo coba kamu tahu dari mana kalau lilin itu panas? Ayo sini gantian. Saya minta malah. Yang ya maaf Bapak Ibu sekalian, seorang guru itu kan memiliki target khusus ya Bapak sekalian ya. Ya tentu saja saya anak yang maaf Bapak sekalian ya, yang curi perhatian tawadu, yang curi perhatian anak-anak di kelas itu kan beragam anak kita ya. Ada yang juga yang biasa berulah tapi bukan nakal. Jadi semuanya secara acak tidak semuanya. Saya panggil, ayo ya manggil ke depan. Tangannya tak suruh nempelin di itu. Tapi nggak lamanya sekedar aja. Panas ya, panas. Ya, panas juga panas begitu. Lah, ini panas. Ini mungkin sesuatu yang ya apa ya, tapi kan ini usaha. Ini menggambarkan bagaimana api itu panas dan memang betul-betul panas gitu ya. Betul-betul panas dan kita rasakan bersama. Lalu bagaimana kita menggambarkan surga ya. Surga yang penuh api neraka dan seterusnya. Ini kan hal-hal yang ya spesifik ya. Pasti di situ ada proses penggemblengan. Kalau apa yang tadi ada pembinaan, ada pembimbingan, ada pelatihan. Kalau diringkas adalah penggemblengan. Tentu Bapak Ibu sekalian itu ya sekarang berbasis cinta itu nggak kolot lagi ya. Pak Menteri ini luar biasa sekali memberikan injek bagaimana kita itu kurikulum berbasis cinta karena apa yang disampaikan oleh Pak Kabid.
naudzubillah sama naudzubillah ya, keadaan-keadaan faktual, kenyataan yang ada di lapangan ya, kasus-kasus naudzubillah, asusila dan seterusnya ya, siswa dengan dan bahkan kita dengan kita atau guru-guru dan seterusnya itu ya. Oleh karena itu Bapak sekalian, Bapak lebih paham ada di situ, maka pengembangan kompetensi kepribadian dan keteladanan guru itu tetap menjadi bagian terpenting dari concern MGMP Bu Lulu ya, dan Bapak Ibu seluruh pengurus ya. Karena MGMP ini membantu bagaimana guru-guru ini diafirmasi ada di lingkungan yang produktif. Bapak Ibu ini, kita ini manusia siapa sih? Ada sisi kemanusiaan yang nggak mungkin nggak salah, yang nggak mungkin nggak alpa gitu loh. Tapi kan kita juga Allah Maha Ar-Rahman, Allah Maha Ar-Rahim. Bagaimana kita itu menjadikan posisi MGMP ini, ya tadi itu lagi-lagi ya, ayo kita ada di ekosistem yang produktif. Kita punya apa yang disebut itu adalah istilahnya itu privilege ya untuk melawan kegiatan ini. Dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat itu menjadikan kita memiliki peningkatan diri. Yang selanjutnya Bapak sekalian tentu berhubungan dengan itu yang kalau saya simpulkan bahwa berhubungan dengan pengembangan kompetensi kepribadian dan keteladanan itu berhubungan dengan bagaimana Bapak Ibu ini mampu ya, tidak hanya mentransfer ilmu ya, tapi Bapak Ibu mampu menginteraksikan ilmu secara secara understanding ya, ada mutual understanding, ada pengertian yang didapatkan secara bersama-sama ya, ada pengertian yang didapatkan bersama-sama sehingga keluar dari pembelajaran, keluar dari kelas betul-betul siswa ini terafirmasi, ini telah mengerti apa yang kita pelajari bersama. Lalu kemudian di situ ada juga berhubungan dengan bagaimana kita memahami bahwa nilai-nilai nilai-nilai utama dari pembelajaran akidah akhlak adalah rukun iman itu ya, rukun iman di dalamnya. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya sangat menyambut baik kegiatan-kegiatan yang berbasis pada MGMP, karena MGMP ini punya peran yang betul-betul strategis. Yang terakhir, yang keempat Bapak sekalian, peran strategis MGMP ya, yaitu adalah penguatan jejaring, kolaborasi dan pengembangan karir guru. Bapak Ibu sekalian, sekarang di Jawa Timur ketemu ya kan, ketemu kita tidak ada dikotomi guru yang ada di status PNS atau P3K ya, ASN dengan guru yang non PNS, tidak ada dikotomi tentang itu, karena Allah tidak melihat itu, karena Allah melihat inna akramakum indallahi atqakum. Allah melihat apa yang dipandang oleh Allah itu adalah orang-orang yang paling bertakwa, dan kita semuanya memahami bahwa jejaring ini berhubungan dengan kebutuhan saling melengkapi Bapak sekalian ya. Bapak Ibu yang memiliki jejaring lebih dekat dengan Kanwil, bisalah kemudian menularkan dengan teman-teman yang kesempatannya mungkin agak jauh dengan Kanwil. Bapak Ibu yang sering memperoleh kesempatan diundang oleh pusat ya, seperti hari ini ada narasumber dari Jawa Tengah, ada narasumber dari guru di Kediri. Ini adalah orang-orang yang memiliki kesempatan Allah bertemu langsung dengan orang-orang di lingkaran utama ya, lingkaran utama di Kemenak RI. Lalu hari ini panjenengan terima kasih sekali ya, meluangkan waktu untuk bersama-sama berbagi. Ini adalah jejaring, yang mana jejaring itu Bapak Ibu adalah kebutuhan kita, karena makhluk hidup itu, kita adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Sekali lagi, kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Makanya ketika tidak bisa hidup sendirian, ya langkahnya adalah ayo kita berjejaring, ayo kita berkumpul, ayo kita bersatu, ayo kita saling menguatkan, saling tolong-menolong, dan seterusnya. Di situ ada prinsip-prinsip kolaborasi, di mana prinsip kolaborasi ini berhubungan dengan apa yang disebut adalah
kontraktual orang-orang yang memiliki otoritas, kontraktual orang-orang yang memiliki kepentingan, ya, orang-orang yang diberi otoritas memangku kebijakan dan seterusnya. Kolaborasi itu top down, terus bottom up, ketemu semuanya di situ. Nah, tapi di dalam kolaborasi tidak ada prinsip-prinsip top down dan bottom up, tidak ada prinsip melebur menjadi satu. Cuma di situ harus ada variabel-variabel yang lengkap. Nah, di sini harus ada Kanwil yang hadir tadi, Pak Kanwil, ya, diwakili oleh Pak Kabid, ya. Kemudian sekarang saya dijadikan sebagai pengisi, karena supaya diketahui bahwa ini Bapak Ibu peserta ini itu memperoleh kepastian status bahwa kegiatan ini kegiatan yang memiliki pengakuan. Bapak Ibu nanti peserta ini akan memperoleh sertifikat, ya, dari Pak Kanwil berbarcode, ya, tidak bisa dimanipulasi karena berbarcode, ya, memiliki sekarang udah eranya era elektronik digital, di mana tanda tangannya tidak bisa manual di situ, tidak bisa manual dengan stempel dan tanda tangan manual, tidak bisa begitu. Nah, Bapak Ibu terhubung oleh Bu Lulu ini loh, kita ini kolaborasi. Saya ini loh hanya MGMP, tapi dibalik Pak Najib ini hanya ketua tim, tidak bisa sendirian, tidak bisa berdiri sendiri bersama-sama dengan MGMP. Bahkan MGMP dan Kanwil tidak bisa sendirian bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru di madrasah, dimanapun berada, karena kita ini satu Nusantara, satu misi dan satu tekad bersama dalam rangka memberikan manfaat khairun nas anfa'uhum linnas, orang-orang yang ada di circle, orang-orang yang ada di lingkaran, ya, pendidik agama, ya, rumpun mapel PAI adalah orang-orang utama dan diutamakan oleh Allah karena mengajarkan tentang ilmu di dunia dan ilmu di akhirat, bekal untuk hidup sukses di dunia dan bekal untuk sukses di akhirat. Oleh karena itu kolaborasi Bapak sekalian ini adalah peran strategis yang dimiliki oleh semua pihak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian patut kiranya bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kesempatan ini dan siakan untuk kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Pengembangan karir juga menjadi salah satu dari peran strategis MGMP. Mengapa? Bapak Ibu sekalian, saya memang tidak pernah berpikir tentang maksud saya sebagai seorang guru, ya, sama seperti Bapak Ibu sekalian. Saya guru rumpun PAI yang guru di madrasah Aliyah dulu, ya, aktif dalam kegiatan-kegiatan MGMP di kota, lalu kemudian kita aktif di provinsi, lalu bertemu dengan berbagai circle, dan disitulah ada kemanfaatan yang Allah berikan, dan itu nggak pernah kita sangka-sangka. Kita nggak pernah terpikirkan, ya, Bapak Ibu sekalian, apa sih KBC? Bapak Ibu kan juga ingin tahu apa sih KBC. Lah, Bapak Ibu dikasih jalan keluar sekarang, ikut workshop ini, nanti akan tahu itu apa KBC, kan begitu. Apa sih sebenarnya deep learning? Lah, Allah kasih tahu tuh lewat MGMP ini, mau menyebarkan flyer. Ikuti saja. Ini Ibu bertanya-tanya, Bapak-bapak bertanya-tanya, caranya bagaimana? Ya ini, Allah memberikan kesempatan ada circle dari MGMP Akidah Alaf Provinsi Jawa Timur yang melakukan kegiatan semacam ini. Oleh karena itu Bapak sekalian yang saya hormati, saya sampaikan selamat dan sukses kepada seluruh pihak. Bapak Ibu sekalian, tolong semua hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pengabdian ini selalu diniati dan terus dimurnikan niatnya semuanya karena Allah. Fa insyaallah kalau kita selalu niatkan itu, Allah akan selalu bersama dengan kita semuanya. Dan fa insyaallah keberkahan itu adalah yang kita dambakan bersama-sama, tidak hanya keberkahan atas profesi kita, juga pastinya dengan murid-murid kita, pasangan kita, dan seluruh keturunan kita. Saya kira itu sementara. Kalau memang ada pertanyaan diperbolehkan, kalau sekiranya cukup saya akan akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Mohon maaf manakala ada hal yang kurang berkenan. Selamat mengikuti kegiatan ini. Saya mohon betul-betul bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Fokus mengikuti kegiatan ini supaya tidak setengah-setengah,
kena hasil setengah-setengah. Ini bukan seperti sholat jamaah. Kalau sholat jamaah, panjenengan, kalau saya kurang khusyuk, diganti sama yang khusyuk yang lainnya ya. Tapi kalau kegiatan ini, kita nggak khusyuk, kita left, atau kita tinggalin ya, meja kita, laptop kita, nanti kita akan ketinggalan informasi. Nah, sekali ketinggalan, ke belakangnya ketinggalan terus. Oleh karena itu, kesempatan terbaik ini izin dengan penuh semangat Bapak sekalian ikut kegiatan ini. Mudah-mudahan insya Allah ya kemanfaatan akan dengan dapatkan dan keberkahannya. Mohon maaf kurang lebihnya sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqdariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Najib. Mungkin Bapak Ibu ada sedikit pantun tadi sudah diawali oleh Bu Khomsah. Nggih. Menyemai cinta sepanjang masa, tumbuh menjadi akhlak mulia. Terima kasih Bapak Dr. Haji Najib atas ilmunya. Semoga KBC terwujud nyata di madrasah kita. Amin Allahumma. Amin. Nggih. Yang selanjutnya Bapak Ibu setelah ini adalah materi berikutnya. Mungkin sebelum itu ada break atau istirahat sebentar yang akan disampaikan oleh Ibu Lulu. Monggo dumateng Ibu Lulu, waktu dan tempat kami aturkan. Pak Jupri, barangkali Oke. ada teman-teman yang ingin menanyakan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Dr. Najib. Dipersilahkan 2 penanya maksimal, Pak. Oke, siap. Oke. Disilakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Najib. Monggo disilakan. 2 penanya, nggih. 2 penanya. Ada Bapak Ibu? Berarti ditutup dengan pantun Pak Jupri lagi. Sudah cukup sepertinya itu. Oke. Ya, yang penting Bapak Ibu sekalian selalu dikedepankan semangat ya, kekompakan dan kebersamaan. Insya Allah kalau Bapak Ibu memiliki semangat terus, Allah akan berikan jalan semuanya. Oke, monggo. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Haji Najib Kusnanto atas materi yang disampaikan. Terima kasih sudah menginspirasi kami semuanya dan memberikan suntikan semangat bagi kita semuanya. Yang selanjutnya waktu dan tempat kita sampaikan kepada Pak Hermanto dan Bu Lul Isnawati untuk melanjutkan materi berikutnya. Oke. Dari saya pribadi, sekian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebagaimana bergesernya atau mundurnya waktu mulai, ini sudah jam 9.44, jam 9.45, panjenengan saya berikan break selama 5